Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman, akhirnya bisa merekam ya video ini saya dan memfeedback hasil presentasi dari kelompok 3 tentang token ekonomi. Mohon maaf sempat tertunda ya selama beberapa waktu, namun semoga ini masih bisa menyegarkan kembali ingatan teman-teman tentang presentasi kelompok token ekonomi yang terakhir kita simak bersama. Waktu itu saya tinggal karena tidak bisa mendampingi langsung ya. Akan saya feedback, saya sudah simak videonya keseluruhan termasuk dengan diskusinya. Jadi video singkat ini hanya akan memfeedback beberapa konten yang perlu di-highlight dan juga mungkin diskusinya ya. Diskusi ada beberapa yang perlu ditambahkan ya, dan secara umum bagaimana feedback tentang performance kelompok yang bertugas ya. Nah, saya akan tampilkan dulu ya materi dari kelompok presenter ya. Ini materi yang teman-teman simak kemarin. Sebentar. Oh, nggak bisa. Oke. Ya, secara umum materi sudah sangat lengkap ya, sudah berdasarkan buku referensi yang kita sepakati bersama yaitu di Milton Berger. Ya, jadi sudah lengkap secara konten, secara definisi, kemudian tujuannya ya, kelebihan kekurangan, pertimbangan praktis sampai aplikasinya, contohnya ya. Jadi secara umum sudah lengkap ya, dan dijelaskan dengan cukup baik. Jadi kelompok sudah memahami seperti apa konsep token itu. Terlihat ketika menjelaskan contoh ya. Nah, saya langsung agak loncat lari ke sini. Ya, jadi prinsipnya sederhananya token itu seperti ini teman-teman ya, digambarkan oleh kelompok presenter dengan mudah. Kalian membuat aturan ya, menerapkan di sebuah program pembelajaran atau program pendidikan ya, ada serangkaian aturan-aturan tertentu ya, yang perilaku-perilaku tertentu itu yang kita akan bentuk, kita akan perkuat ya dengan reinforcement agar itu berulang, itu diberikan poin-poin. Nah, poin-poin ini bisa ditukarkan ya, atau poin-poin ini memiliki nilai. Poin-poin ini memiliki nilai yang bisa ditukarkan. Apa yang membedakannya dengan reward gitu ya? Apa yang membedakannya dengan reward langsung gitu. Nah, poin inilah yang merupakan tokennya. Token itu alat penukar, bukan hadiah langsungnya ya, bukan backup reinforcer atau penguat aslinya atau hadiah aslinya. Kalau berbuat baik langsung boleh menggunakan HP gitu, enggak gitu juga gitu ya, tapi berupa poin. Poin ini sebagai jembatan atau sebagai alat penukar nantinya dengan hadiah yang sebenarnya. Nah, itu prinsip dari token. Contohnya seperti ini ya, masing-masing sudah ada poinnya, kemudian poin ini bernilai apa yang ada nilai hadiahnya atau nilai yang kemanfaatan yang dia bisa ambil oleh yang ikut program ini. Kalau poin saja ini nggak ada artinya apa-apa, tapi poin ini bisa ditukarkan apa, itu yang menjadi bisa menjadi reinforcer. Ya, itu prinsip token. Ini sudah dijelaskan dengan baik. Ya. Nah, ada beberapa yang perlu sedikit saya garis bawahi ya dari pemaparan kelompok presenter. Ya, nah di sini ya. Jadi token itu adalah sesuatu yang praktis, sesuatu yang kelihatan gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya token itu sesuatu yang kelihatan. Seperti kalau kalian waktu masih SD atau TK gitu ya, dapat hadiah prestasi gitu, kalau berbuat baik dapat bintang. Bintang itu ditempel di papan nama di absensinya.
di dinding gitu ya. Nah, itu prinsip token. Jadi tokennya itu harus kelihatan. Nanti ditukarkan dengan apa? Backup reinforcer atau penguat aslinya, hadiah aslinya ditukarkan dengan misalkan hadiah tertentu, ya, atau pulang duluan, sesimpel itu. Ya. Tapi itu hadiah aslinya, tapi tokennya itu adalah bintangnya itu, bintang yang ditempel di papan namanya. Nah, itu prinsip token. Ya, jadi ada sesuatunya yang nyata, yang tangible. Ya, saya contohkan di beberapa waktu yang lalu ya, di kelas modif itu saya ada stiker seperti ini ya, stiker ada modifikasi perilaku gitu ya, tanda bintang, kemudian ada paraf saya. Nah, ini adalah tokennya. Ini ditukarkan dengan apa? Kalau mendapatkan 5 stiker ini, ya nanti ditempelkan di kertas UAS-nya gitu ya, akan bernilai, ada komponen keaktifan yang nilainya 10% itu nilainya A. Gitu. Nah, itu hadiah aslinya atau backup reinforcer-nya. Nah, ini adalah tokennya, bintang ini. Nah, harus nyata, harus nyata. Kalau hanya dibilang kamu dapat 1 bintang, nah ini resiko. Ini ada prinsip-prinsipnya itu ya. Bisa lupa, bisa hilang, itu ini dihindari, ya, dihindari. Jangan sampai mudah hilang. Dosen maupun mahasiswanya lupa, aduh saya kemarin berapa ya, ini jadi tidak memperkuat perilaku. Nanti ketika semester berikutnya ketemu dosen itu lagi, paling kemarin lupa, gitu ya, paling itu kemarin nggak dicatat itu. Tapi dengan adanya token seperti ini yang nyata wujudnya, ini akan lebih bisa mengkondisikan, oh ya aman tercatat, jadi aku mau tanya karena dapat bintang ini nanti ditempel di UAS. Jadi benar-benar di lembar jawab UAS itu ditempelkan di belakangnya, oh dapat berapa stiker. Nah, inilah token ya. Token ini sendiri ketentuannya ya harusnya sesuatu yang tidak bernilai, tidak langsung bernilai gitu ya. Ketika kalian menemu token ini gitu ya untuk kelas lain gitu, nggak bisa karena misalnya ada modifikasi perilaku gitu ya, kalian pakai di kelas lain nggak bisa. Jadi salah satu prinsip token berikutnya adalah yaitu hanya bernilai ya di setting program itu. Kalau token ini langsung bernilai misalkan berupa koin emas gitu, nah itu bukan token prinsipnya, itu sudah berupa reward. Nah, token itu sesuatu yang tidak bernilai tapi dipasangkan, dikondisioningkan dengan sesuatu yang bernilai, kemudian itu token ini menjadi bernilai juga. Itu ya. Jadi itu prinsip token prinsipnya. Nah, kemudian sedikit saya tambah koreksi untuk response cost atau respon biaya ya. Kelompok ini menjelaskan ada respon cost. Nah ini prinsipnya adalah mirip denda ya. Jadi ditarik atau dipotong. Sini saya ambil karena kamu melakukan perilaku yang tidak diharapkan di kelas ini. Misalkan tadi bertanya, tapi ada juga yang main HP. Misalkan main HP itu kita larang di kelas. Nah, ketika ada main HP, dia udah pernah dapat bintang, itu kita ambil. Ada ketentuannya main HP selama kelas, ketahuan minus bintang 1. Nah, ini adalah bentuk response cost atau denda. Ya, ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak, seperti yang kelompok jelaskan. Ya, bisa dipakai, bisa tidak. Oke, itu ya tambahannya. Kemudian saya sedikit memfeedback. Nah, ini ya contoh-contohnya. Nah, ini kalau di kelompok ini contohkan kayaknya tidak nyata ya tokennya. Nah, ini tetap harus ada sistemnya. Kalau tokennya mungkin di ruang napi, di penjara gitu ya, mungkin tidak harus berupa nyata begini, tapi berupa poin yang tercatat. Ini harus dipastikan token itu memang benar-benar dicatat dan si subjek tahu bahwa itu sudah dicatat perilakunya. Gitu. Nah, token yang nyata ini untuk mencegah itu, mencegah kelewatan, mencegah lupa. Gitu. Jadi kalau memang tidak pakai sesuatu yang nyata, itu harus dipastikan sistemnya berjalan bagus pencatatannya. Tapi di Milton Berger disarankan memang harus nyata ya, utamakan
ada wujudnya nyata, entah apapun ya, koin-koinan dummy gitu ya, mainan gitu, nanti ditukarkan, kalian bikin program outbound gitu ya, mencari poinnya itu suatu sederhana aja, misalkan kelereng atau apa yang itu nanti bisa ditukarkan. Itu sebenarnya prinsip-prinsip token. Nah, sekarang kenapa kita menggunakan ini gitu ya? Kenapa tidak langsung? Ini yang harus kalian bisa membedakan kapan kita menggunakan ini. Kenapa nggak reward langsung? Gitu ya. Ya, pertanyaannya kenapa nggak langsung di reward saja? Kenapa harus pakai token? Ya, bayangkan teman-teman, kalau kalian punya program ya di KKN besok, misalkan punya program KKN, di TPA ini anak-anaknya pasif semua, takut sama kalian, gitu karena orang kota datang ke pelosok desa, ngajarin ngaji, ngajarin cerita, gitu ya, materi ajaran agama, pengennya kalian tuh hidup kelasnya, anak-anak harus ceria, gitu. Tapi ini diem semua, takut. Nah, kalian ingin modifikasi perilaku kelas itu dengan lebih aktif bertanya. Kalian punya budget di situ, budgetnya adalah 100.000 ya untuk program itu selama sebulan. Hanya 100.000 karena kalian merogoh kocek sendiri. Kalian penanggung jawab program itu punya budget 100.000. Nah, TPA-nya seminggu 3 kali. Anaknya ada 20. Nah, kalian berpikir memberikan hadiah. Hadiahnya nilainya 2.000-an. Jadi kalian punya 50 hadiah. Nah, kalian snack nilai 2.000-an dapat 50 gitu kan ya. Nah, budgetnya 100. Nah, kalian terapkanlah reward. Bagi yang bertanya akan dapat 1 coklat gitu. Yang harga 2.000-an itu tadi. Yang bertanya, menjawab atau mau ketika diberi kesempatan membaca doa kalian angkat tangan dan berani itu dapat hadiah. Nah, ketika kalian terapkan itu hanya bisa menghasilkan berapa perilaku? Kira-kira kalau hadiahnya hanya 50. Ya hanya 50 gitu ya. Bisa jadi nanti setelah tahu hadiahnya habis gitu, tidak muncul lagi perilakunya. Jadi perilaku yang muncul hanya ada 50 kali. Bisa jadi itu habis dalam 2 minggu pertama saja sudah habis gitu. Nanti pertemuan berikutnya kalian masih punya 2 minggu lagi kali 3 hari udah kehabisan budget untuk hadiah. Itu kalau pakai reward langsung ya. Tapi bandingan pakai token ya. Kalian buat aturan ketentuannya ya. Membuat ketentuan untuk token ini bahwa setiap anak itu mendapatkan 5 poin atau 5 stiker yang dihasilkan dari bertanya, menjawab, maju ketika diberi kesempatan. Ada beberapa definisi perilakunya gitu ya. Kalian sampaikan dulu di awal. Dapat 5, melakukan 5 itu ya akan dapat ditukar 5 poin itu, 5 stiker ini akan dapat ditukar dengan 1 coklat gitu. Nah, ini kita buat aturannya. Jadi bertanya 5 kali dulu baru bisa ditukar. Kalau cuma 1 stiker 1 kali bertanya belum bisa dapat apa-apa. Nah, kemudian dibuatlah aturan itu sehingga anak-anak akan terpacu. Ya, misalkan hadiahnya kemudian ditingkatkan, jangan cuma 2.000-an nggak apa sedikit aja, tapi lebih bernilai. Gitu. Kalian tanya dulu. Nah, ini salah satu ketentuan yang perlu dipertimbangkan ya. Harus menarik. Hadiah itu harus menarik seperti prinsip-prinsip reward ya. Hadiah itu harus menarik. Kalian cari tahu dulu di situ yang menarik apa. Nah, tadi dari 50 kali saja ketika kalian pakai reward, kalau pakai token bisa berkali-kali lipat. Setiap anak punya target, dia bisa melakukan itu 5 kali. Bandingkan itu kali berapa anak. Jadi perilaku yang kalian harapkan muncul itu akan lebih besar kemungkinan munculnya, frekuensinya lebih meningkat. Gitu ya, dengan jumlah budget hadiah yang sama. Gitu.
Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini salah satu hubungannya dengan schedule of reinforcement. Ya, kalian tentukan schedule-nya bagaimana. Bahkan nanti kalian bisa tingkatkan lagi. Waduh, budgetnya semakin menipis, anak-anak pertanyaannya semakin banyak nih. Di minggu kedua kalian tingkatkan. Kalian baru bisa dapat 1 stiker setelah bertanya 3 kali. Kalau 3 kali baru bisa dapat 1 stiker. Nah, nanti stikernya ini baru bisa ditukarkan kalau dapat 5. Nah, itu jadi berapa gitu ya. Nah, semakin banyak perilaku target kalian akan muncul. Ya, schedule of reinforcement-nya diubah. Jadi itu prinsip sederhana mengapa kita menggunakan token atau mengapa token kadang menguntungkan ya dibanding dengan reward langsung. Gitu ya. Jadi ini sedikit tambahan dari saya. Nah, terkait dengan pertanyaan ada dari Cynthia, ada dari Fauzia dan dari Aldi ya. Nah, secara umum secara diskusi dulu saya beri feedback. Pertanyaan pertama lama sekali jawabnya, jadi 12 menit. Nah, ini mohon perhatian ya untuk kelompok lain cepat langsung ya. Semampunya dulu. Apa yang kalian tangkap dari pertanyaan itu coba diisi dulu. Enggak apa-apa, enggak bener enggak apa-apa. Nanti sambil berjalan konfirmasi ada yang nambahin lagi gitu. Tapi kalau 12 menit terlalu 7 menit terlalu lama ya. Terlalu lama. Tapi secara umum jawabannya nah ini perlu saya klarifikasi. Tadi di definisi ya, tanda itu maksudnya apa? Pertanyaan dari Fauzia. Tadi di definisi ada di sini. Ya. Tanda ini maksudnya bagaimana gitu ya. Nah, tanda itu maksudnya ini tadi, token ini tadi adalah tandanya. Ini mungkin masalah di terjemahan. Ini penguat ekstrinsiknya tuh ini. Yang mungkin tadinya netral tapi kemudian di kondisi conditioning dengan reward aslinya. Kemudian menjadi ini bermakna motivator ekstrinsik ya, stiker ini. Itu tanda itu maksudnya. Ya, kalau dijawab oleh kelompok ya, perhatian keluarga dan sebagainya, itu sebenarnya maksudnya bukan ke arah sana, lebih ke ini simpel, tanda itu seperti ini. Ya. Nah, ini nggak bermakna apa-apa. Makanya biasanya kalau di anak-anak dicontohkan dulu, oke, dapat reward nanti dapat ini, dapat handphone gitu misalkan ya, dapat handphone. Gitu. Nah, jadi ditunjukkan hadiah aslinya dulu kalau anak-anak. Karena kalau ini belum bisa membayangkan nanti dapat apa. Gitu. Ya itu prinsip token. Nah kemudian pertanyaan dari Cynthia mengenai tenggat waktu ya sudah jawab dengan bagus. Jadi untuk aturan itu sebenarnya nanti kalian membuat ya, kalian yang membuat apakah ada hangus, diterapkan hangus atau enggak, apakah bisa diakumulasi, apakah poin-poin itu bisa ditransfer gitu ya. Oke Pak, saya satu geng ini dengan teman saya, poin saya mau saya pindah ke teman saya, hibahkan boleh nggak stiker ini gitu. Nah, itu aturan-aturan yang kalian buat nanti dalam program itu. Ya, terserah itu. Kalian membaca situasinya, kalian menganalisis. Nah, ini bagian dari kejelian kalian dalam membuat aturan agar aturan itu memotivasi, membentuk perilaku dengan efektif ya, tapi juga nggak bisa dicurangi gitu ya, bisa mencapai tujuan kita. Nanti kalau misalkan bisa ditransfer, apa pertimbangannya? Oh, nanti anak-anak yang aktif banget bisa mendominasi, ya dia bisa membagi-bagian ke temannya nggak perlu tanya, tapi cukup mengandalkan teman satu kelompoknya, gitu ya. Nah ini nggak efektif. Oke, kita buat aturan tidak boleh ditransfer. Pakai hangus atau nggak kira-kira? Gimana kira-kira? Kan kok dia udah lama nggak melakukan perilaku yang kita harapkan, nanti dia gimana? Kita pengennya padahal konsisten setiap minggu ada, oh kita pakai hangus ya setiap bulan ada kadaluarsanya misalkan poinnya. Nah, terserah itu strategi kalian. Ya. Nah, pasti ada riset-risetnya terkait itu, mana yang efektif, mana yang tidak. Kalian bisa cari. Ya. Atau kalian bisa bereksperimen. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab dengan baik. Nah, kemudian untuk dari Aldi ya pertanyaan tentang komponen-komponen ya saya kira sudah cukup dijawab dengan baik ya. Itu tadi prinsip-prinsip pokoknya yang ada aturannya, kemudian
barangnya ini harus nggak mudah hilang, kelihatan, gitu ya, mudah disimpan. Kemudian kalau secara reward hadiah aslinya atau backup reinforcernya itu memang menarik, gitu. Memang disenangi anak-anak di situ. Jadi perhatikan itu. Jangan sampai kalian masuk ke KKN di pelosok, kalian bawa coklat itu anak-anak sama sekali nggak suka coklat itu. Mereka tuh lebih suka kalian di suku Baduy pedalaman gitu ya, Baduy luar. Sukanya makan makanan yang khas mereka itu udah suka gitu. Nah, ini hati-hati gitu. Nah, ini faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian denda itu kita pakai atau tidak, nah itu silahkan dipertimbangkan. Kemudian juga jadwal pemberian. Tadi apakah setiap 3, setiap 1 gitu ya. Jadwal schedule of reinforcement itu kepakai lagi di token ini. Itu saya kira ya review dari presentasi kelompok 3. Saya akan sedikit tambahkan dari materi yang mungkin belum ya disinggung, tapi secara umum sudah karena referensi kita sama ya. Ya. Oke. Ya. Sedikit saya tambahkan di sini. Nah, kalian akan baca backup reinforcer. Backup reinforcer itu bukan cadangan ya, bukan backup itu cadangan. Memang secara harfiah cadangan, tapi aslinya adalah sebenarnya adalah reinforcer atau hadiah aslinya. Nah, ini bukan asli, ini token, namanya token ya. Bukan aslinya. Aslinya ya hadiah yang bernilai buat subjek. Bolpen kah atau apa itu namanya backup reinforcer. Tapi bukan makna harfiah backup itu cadangan, bukan. Memang istilahnya di token backup reinforcer. Aslinya hadiah aslinya itu. Ya. Itu kemudian nah ini ya komponen-komponen penting ini silakan diperhatikan jadwalnya, kemudian aturannya, di mana bisa menukar dan seterusnya. Nah ini ya tangible, benda itu diusahakan token itu sesuatu yang tangible atau kelihatan, nyata. Koin plastik kah, stiker, kelereng atau apapun ya. Bisa diakumulasikan, ya. Prinsipnya itu bisa disimpan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa dibaca. Nah, ini dari catatan mengenai response cost atau denda, pengurangan token. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Tapi prinsipnya tadi, kadang-kadang perlu kita pakai, kadang-kadang enggak. Gitu. Ketika kalian belum mengkondisikan, ini semacam punishment, gitu ya, semacam punishment. Tapi diambil sesuatu yang sudah kita berikan atau sudah dia dapatkan sebagai upaya mencegah munculnya competing behavior atau perilaku yang tidak kita harapkan. Kalau di perilaku prososial ini ada perilaku antisosial misalkan, itu yang mau kita hilangkan juga. Nah itu kita pakai denda atau response cost. Nah ini penerapannya di mana-mana ya. Kalian besok jadi pendidik, jadi guru, jadi pengajar itu bisa menerapkan di anak-anak maupun dewasa. Ya anak-anak utamanya ya karena mereka motivasinya masih eksternal full gitu. Motivasinya belum bisa dari pemahaman, dari pemaknaan gitu. Full eksternal. Jadi cukup tepat kalau diterapkan untuk anak-anak. Tapi semakin naik tingkat kematangan kognitifnya gitu ya, emosionalnya. Nah, ini sebenarnya harus bisa dikombinasi dengan yang lain, tidak murni token gitu ya. Makanya di kelas kita itu saya sudah tidak lagi pakai token karena kalian sudah paham apa urgensinya belajar, apa urgensinya bertanya, mengapa saya harus aktif gitu. Harapannya seperti itu. Ya, tapi mungkin belum efektif juga. Nah, ini PR buat kita sama-sama. Bagaimana menumbuhkan itu tanpa harus sifatnya motivasi eksternal, tanpa harus iming-iming nilai, tanpa harus iming-iming hadiah, gitu ya. Nah, jadi dicontohkan di penjara, gitu ya, di militer, sekolah militer, gitu. Atau sesimpel kalian dulu sekolah, gitu ya, dapat
poin dari guru BK-nya, nanti bisa dipotong kalau ada pelanggaran. Itu prinsip penerapan token juga sebenarnya. Walaupun tadi sering nggak efektif karena itu tadi tokennya nggak nyata, gitu ya, hanya poin. Kamu dapat 200 poin gitu, dan seterusnya. Ya. Oke, nah agar efektif gimana? Hindari penundaan. Ya, kalau pas muncul perilakunya kasih gitu. Kalau memang sesuai jadwalnya yang kita atur ya, jangan oke minggu lalu kamu bertanya saya berikan token, itu nggak efektif. Langsung gitu, langsung. Ya. Hadiahnya nanti boleh di akhir program, tapi tokennya itu langsung, dari penundaan. Seperti prinsip-prinsip reinforcement, kalian bisa pelajari lagi. Oke, dan kemudian pastikan kalau pakai stikernya, tokennya stiker ya cukup gitu ya. Kalian tadi program TPA sebulan, kira-kira pakai stiker, ternyata nyetaknya kurang, kalian sudah di desa gitu, nanti kok beda saya nggak dapat stiker bintang, malah jadi masalah tersendiri. Nah gitu ya, itu, dan pastikan seluruh panitia gitu ya atau yang menjalankan program ini paham aturan-aturan mainnya. Kesepakatannya di awal dia kalau kalian mau pergi digantikan, pastikan ditransfer aturan mainnya. Jangan sampai bikin keributan. Tolong ya, saya minggu ini saya pergi harus ke Jogja lagi, kamu gantikan pegang kelas ini. Nanti kalau ada yang bertanya dapat token tanpa ditransfer dengan lebih jelas, sehingga kacau, nggak usah deh. Apa sih gitu? Apa pentingnya itu, nggak paham. Nah, ketika dia pegang, Pak mana tokennya? Gitu. Saya kan udah tanya, saya kan udah ini. Nggak usah, gitu ya. Nah ini kacau, nanti bisa mengacaukan program. Ya, jadi pastikan sudah ditransfer ke stafnya. Itu ya teman-teman, tambahan sedikit dan mengenai sebagai penutup ya, mengenai UTS. Nah ini silakan teman-teman bersiap ya, kemarin di Lebaran ketemu banyak orang, banyak saudara, siapa tahu sudah dapat kasus untuk bisa kalian lakukan analisis fungsi yang sudah nyata kasusnya. Silakan punya perilaku-perilaku aneh atau perilaku-perilaku yang mengganggu, kalian lakukan analisis. Ya, silakan baca-baca lagi, simak lagi videonya tentang analisis fungsi dan lakukan itu. Nanti dikumpulkan di jadwal UTS-nya. Info akan saya sampaikan lagi di grup. Tapi silakan masih punya waktu untuk memperbarui, memperbaiki, ganti kasus pun boleh, silahkan. Ya, tidak harus seperti yang sudah kalian rancang di awal. Boleh kalian ganti. Gitu ya. Oke, itu saya kira biar tidak terlalu lama videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kemandiriannya kemarin ya, kerjasamanya bisa presentasi sendiri, dan semoga feedback ini bisa membantu meningkatkan pemahaman kalian terhadap satu bentuk intervensi token ekonomi di modifikasi perilaku. Bila taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.